Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Samsul Muarif, dosen Fakultas Ekonomi Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Kali ini kita akan membahas tentang teknik direct sales. Apa sih direct sales? Direct sales atau penjualan langsung adalah sebuah strategi untuk mempromosikan produk atau jasa yang ditujukan untuk mempengaruhi tindakan konsumen. Direct selling lebih menekankan pengambilan keputusan yang didasarkan atas rasional atau karena adanya keuntungan tambahan yang diberikan suatu produk. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan agar bisa menjadi seorang sales yang baik dan handal adalah yang pertama, penampilan, yang kedua, komunikasi penjualan, yang ketiga, mempertebal rasa percaya diri, yang keempat, keahlian menanggapi komentar, yang kelima, menghindari kesan presentasi yang mekanis, yang keenam, mempertebal kecintaan terhadap pekerjaan, yang ketujuh, meningkatkan potensi kenaikan jenjang karir, dan yang kedelapan adalah pengetahuan tentang produk yang perlu dikuasai. Yang pertama, penampilan. Di samping perlu memiliki pengetahuan tentang produk, kesan pertama calon pembeli tentang produk dan perusahaan produsennya biasanya akan dipengaruhi oleh penampilan seorang sales yang menawarkan produk tersebut. Kecuali mereka telah mengenal betul produk yang ditawarkan, apabila sales yang menawarkannya tampak kumuh, berpakaian secara acak-acakan, calon pembeli tidak mudah diyakinkan tentang manfaat produk apabila membeli produk tersebut. Apabila ingin mendapatkan tanggapan dan calon pembeli yang menyenangkan, sales wajib berpenampilan rapi. Jadi, rapi mengandung unsur kebersihan badan, pakaian yang dikenakan, dan barang bawaan serta penampilan yang segar. Yang kedua adalah komunikasi penjualan. Menawarkan produk kepada calon pembeli adalah kegiatan berkomunikasi. Dalam komunikasi bisnis tersebut, sales menyampaikan hal-hal yang bersangkutan dengan produk lama atau baru. Sedangkan para calon pembeli mendengarkan dan memberikan tanggapan mereka. Oleh karena itu, setiap seorang sales perlu memiliki keterampilan berkomunikasi. Jadi, agar dapat menjadi seorang komunikator, agar bisa menjadi seorang sales yang baik, yang mumpuni, mereka wajib menguasai dua macam teknik berkomunikasi. Yang pertama adalah keterampilan mendengarkan secara efektif atau skill of effective listening. Dan yang kedua adalah keterampilan berbicara secara efektif atau skill of effective speaking. Mendengarkan secara efektif. Bagi setiap orang sales yang sedang berbicara dengan calon pembeli, mendengarkan dengan hati-hati adalah kewajiban yang sudah tidak bisa ditawar lagi. Apabila tidak melakukan hal itu, mereka dapat kehilangan kesempatan memperoleh tanggapan penting dari konsumen. Contoh tanggapan itu adalah komentar, pertanyaan, keberatan, ataupun keinginan yang bersangkutan dengan produk yang ditawarkan. Tanggapan calon pembeli tersebut seringkali erat hubungannya dengan keputusan mereka membeli produk. Contoh pertanyaan tentang potongan harga dan syarat pembayarannya. Kemampuan mendengarkan konsumen secara efektif dapat ditingkatkan dengan cara yang pertama adalah mendengarkan konsumen dengan penuh perhatian. Yang kedua, membangun kesabaran mendengarkan. Yang ketiga, mendengarkan komentar atau catatan penting yang diajukan konsumen. Yang keempat, mengesampingkan gangguan mendengarkan. Selanjutnya, berbicara secara efektif. Kata-kata adalah alat utama berbicara secara efektif. Semakin banyak perbendaharaan kata seseorang, semakin mudah baginya berbicara dengan orang lain. Semakin banyak perbendaharaan kata seseorang, semakin pandai dia memberikan ilustrasi tentang barang atau jasa yang dibicarakan. Di samping itu, semakin pandai pula dia mengekspresikan pendapatnya. Menumpuk kekayaan kata merupakan salah satu hal yang perlu dikerjakan sales jauh sebelum mereka memutuskan menerjuni karir pekerjaan penjualan. Sales eksekutif yang miskin kata-kata tidak dapat diharapkan mampu berpikir cepat. Mereka cenderung mengulang-ulang kata yang sama dalam setiap pembicaraan. Akibatnya pendengarnya atau konsumennya akan cepat bosan.
Jadi, sales eksekutif yang miskin perbendaharaan kata cenderung mempergunakan kata-kata umum untuk menggambarkan kebolehan produk yang mereka tawarkan. Jadi misalnya dengan kata-kata produk ini hebat, atau saya tanggung Bapak Ibu tidak akan rugi bila membeli produk tersebut. Yang ketiga adalah mempertebal rasa percaya diri. Pengetahuan luar dalam tentang produk yang komplit menimbulkan rasa percaya diri sales. Mereka percaya akan mampu menjawab berbagai macam pertanyaan dari calon pembeli. Rasa bangga memperdagangkan produk lebih tinggi. Hal itu biasanya nampak pada antusiasme mereka mengutarakan kelebihan produknya, maupun pada nada suara yang dipergunakan selama presentasi penjualan. Apabila calon pembeli melihat rasa bangga dan antusiasme pada diri sales yang dihadapinya, mereka dapat terbawa ikut mempercayai kelebihan produk yang ditonjolkan. Semoga materi ini bermanfaat. Kita lanjut lagi pada video part 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.